Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tia Laila Sari dari kelas FM 20A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi manajemen farmasi untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen farmasi. Poin pertama mengenai manajemen dan organisasi sebagai suatu sistem. Apa itu sistem? Sistem merupakan kumpulan bagian-bagian yang berhubungan dan membentuk kesatuan kompleks, dan masing-masing bagian kerjasama bebas dan terkait dalam mencapai kesatuan sasaran dalam situasi yang kompleks. Selanjutnya yaitu mengenai tanda-tanda sistem. Sistem memiliki 6 tanda. Yang pertama, orientasi atas sasaran berupa tingkah laku terarah. Yang kedua, kesatuan dan kebersamaan. Yang ketiga, keterbukaan. Yang keempat, dapat ditransformasikan. Yang kelima, sifat ketergantungan antar bagian. Dan yang keenam, mekanisme pengawasan. Poin kedua tentang penggolongan perusahaan. Poin kedua mengenai penggolongan perusahaan. Penggolongan perusahaan tersendiri ini memiliki dua macam, yaitu berdasarkan kriteria faedah dan berdasarkan yuridis ekonomis. Yang pertama yaitu berdasarkan kriteria faedah, yang dibagi menjadi 4, yaitu faedah elementer, faedah bentuk, faedah tempat dan waktu, dan faedah jasa terhadap perusahaan lain. Yang pertama, faedah elementer itu dibagi menjadi 2, ekstraktif dan agraris. Yang kedua yaitu faedah bentuk, hanya 1, yaitu industri atau kerajinan. Lalu yang ketiga yaitu faedah tempat dan waktu. Ini ada 3 jenis, yaitu perusahaan dagang, perusahaan pengangkutan, dan perusahaan pergudangan. Lalu yang keempat yaitu faedah jasa terhadap perusahaan lain, di mana di sini ada 2 jenis juga, yaitu perusahaan perbankan dan perusahaan asuransi. 2. Berdasarkan yuridis ekonomis. Di antaranya yaitu usaha perorangan, usaha persekutuan atau FIMA dan SIFI, PT, koperasi, yayasan, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan jawatan, perusahaan umum, perusahaan perseroan. Berikut merupakan pengertian-pengertian yang termasuk pada perusahaan berdasarkan yuridis ekonomis. Yang pertama yaitu usaha perorangan, merupakan usaha yang tanggung jawab pada pribadi seorang. Lalu yang kedua, usaha persekutuan adalah kerjasama antara beberapa orang. Yang ketiga, firma. Firma merupakan bentuk khusus usaha persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama, melakukan usaha bersama, hutang dan laba bersama. Selanjutnya CV, persekutuan kommandator, adalah persekutuan yang didirikan oleh sekutu-sekutu yang memimpin dan sekutu yang mempercayakan modalnya untuk digunakan dalam perusahaan. Lalu PT, perseroan terbatas, adalah berbadan hukum, suatu badan yang mempunyai kekayaan, hak dan kewajiban sendiri, terpisah dari yang mendirikan dan memiliki PT tersebut. Mendirikan PT menggunakan jasa notaris disahkan oleh Kemenhukum. Lalu koperasi merupakan suatu perkumpulan yang keanggotaannya bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan dengan tujuan kesejahteraan material anggotanya. Selanjutnya yayasan. Yayasan adalah suatu jumlah modal yang disendirikan dan berstatus badan hukum. Modal yang disendirikan dianggap tidak ada pemiliknya dan terlepas dari yang mendirikan. Yayasan tidak mencari laba. Bagi yayasan yang mencari laba tergolong perusahaan. Yang terakhir, perusahaan negara adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang seluruh modalnya merupakan kekayaan negara, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
Berikut merupakan beberapa jenis sekutu. Yang pertama, general partner, bertanggung jawab penuh memegang manajemen perusahaan. Yang kedua, special or limited partner, merupakan bertanggung jawab pada modal, tidak pada manajemen perusahaan. Yang ketiga, silent partner, tidak aktif tapi terkenal sebagai partner oleh publik. Secret partner, aktif dalam partnership tapi tidak dikenal publik. Dormant or sleeping partner, tidak aktif dan tidak dikenal publik. Senior partner, partner awal, modal besar, ikut memanage. Lalu junior partner, kebalikan senior partner. Yang terakhir, nominal partner, sebagai partner tapi tidak ikut memberikan modal dan tidak mendapatkan laba. Budaya perusahaan atau korporat. Budaya korporat adalah suatu pedoman bersama dalam berperilaku untuk memecahkan masalah-masalah korporat dan merupakan seperangkat sistem nilai, keyakinan, dan norma-norma. Korporat yang sukses berhasil mampu mengelola budaya baru seperti memperhatikan kebutuhan rohani karyawan, tidak hanya jasmani. Yang kedua, lebih banyak kerja akal pikiran daripada kerja fisik. Yang ketiga, tersedia pilihan pekerjaan dan mobilitas tinggi. Yang keempat, manajer memberikan konsultasi, bukan perintah. Yang kelima, kompetensi keterampilan manajemen dan bukan teknologi. Jadi, korporat tersebut harus memiliki sikap rasional, objektif, normatif, sukses, produktif, dan inovatif. Berikut ini merupakan 8 nilai primer atau asas budaya baru. Yang pertama, asas tujuan, asas konsensus, asas keunggulan, asas prestasi, asas empiris, asas kesatuan, asas keakraban, dan asas integritas. Budaya korporat yang kuat akan berpengaruh terhadap efektivitas karena 1. Para karyawan loyal. Yang kedua, nilai budaya menjadi pedoman perilaku. Yang ketiga, berpartisipasi dalam bentuk konsensus, pengakuan dan menghormati status sebagai karyawan. Yang keempat, orientasi karyawan pada misi, visi, dan tujuan perusahaan. Yang kelima, karyawan paham apa yang boleh dan tidak dilakukan. Yang keenam, karyawan saling mendukung, membantu. Yang ketujuh, karyawan merasa dihargai. Yang kedelapan, adanya kebersamaan dan saling pengertian. Yang kesembilan, budaya korporat sesuai dengan strategi korporat. Sebelumnya, efektivitas karyawan yaitu kualitas, produktivitas, efisiensi, laba, pertumbuhan, pemanfaatan lingkungan, stabilitas, kecelakaan kerja rendah, semangat kerja tinggi, kepuasan kerja, penilaian pihak luar, kualitas kehidupan kerja, tidak ada ketegangan, pemeliharaan karyawan baik, komunikasi terbuka, dan kelestarian atau survival. Produktivitas dan efisiensi, diantaranya laba meningkat, harga pokok turun, hasil produksi mudah tersebar, harga jual dapat diturunkan, banyak pembeli karena murah, kompetitif, efisiensi waktu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimanfaatkan. Semoga bermanfaat ilmunya untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.